Baiklah, selamat pagi untuk kita semua maupun selamat siang untuk kita semua. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada hari ini yaitu masih mengenai di bab 3. Tetapi hari ini kita akan masuk kepada bagian yang C, di mana bagian C ini kita akan membahas terhadap penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Nah, simak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ekonomi maritim di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menentukan ruang lingkup ekonomi maritim. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan perbedaan ekonomi agrikultur dan non-agrikultur. Yang keempat, siswa mampu menemukan potensi agrikultur di Indonesia. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong kemajuan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi faktor pendorong kemajuan ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, siswa mampu memberikan solusi hambatan mengenai ekonomi agrikultur yang ada di Indonesia. Yang kedelapan, siswa mampu menunjukkan strategi pengembangan ekonomi agrikultur di Indonesia. Sedangkan yang namanya kompetensi dasar kita yaitu kita mendapat kompetensi di 3.3 yang menyatakan menganalisis ketergantungan antar uang yang dilihat daripada konsep ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, pendidikan, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan serta kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang yang dilihat daripada konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, yang berikutnya kita akan membahas yang namanya agrikultur. Agrikultur adalah proses memproduksi makanan, panganan, serta serat dan banyak hasil-hasil kebutuhan lain di sektor pertanian, tanaman-tanaman tertentu, dan pertambahan hewan-hewan lokal atau ternak. Nah, sejarah agrikultur yang ada di sebelum penjajahan. Nah, pertanian di Indonesia disebabkan oleh kombinasi berkah alam yaitu unsur api, air, tanah, dan udara. Yang pertama, api berasal dari aktivitas pegunungan yang tersebar di Indonesia. Yang kedua, air berasal dari berbagai sumber yang mengalir yang membawa mineral-mineral berguna. Yang ketiga, tanah berupa dataran dengan drainase atau saluran air dan yang cocok dengan teknik irigasi. Yang keempat, udara merupakan hasil dari iklim agak lembab yang ada di Indonesia. Daripada yang namanya kombinasi tadi itu menyebabkan pertanian di Indonesia sudah ada sejak zaman-zaman kerajaan Hindu-Buddha. Ini buktinya dari beberapa kerajaan seperti kerajaan Majapahit, Singosari, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lainnya yang sudah kita bahas pada pembelajaran kita kelas 7 di bab 4 juga enaknya. Nah, mereka sudah mengenal yang namanya pertanian sebagai pemasok atau income bagi suatu kerajaan dan memperjualbelikan hasil dari pertanian mereka. Pada masa penjajahan
berkelanjutan pada Belanda atau pada VOC yang menjajah Indonesia selama 350 tahun dari tahun 1592 sampai 1942 untuk tujuannya mengambil kekayaan alam dengan cara mempekerjakan masyarakat Indonesia tanpa buruh dan dikenal sebagai yang namanya istilah kerja rodi. Nah, di sini kerja rodi ini semua masyarakat dipaksa untuk bekerja. Apabila tidak bekerja, maka tidak akan diberikan makanan atau akan dihukum. Hukumannya itu tidak hukuman sembarangan, yaitu mereka akan yang namanya dimasukkan ke dalam kurungan penjara dan tidak akan diberikan makan dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, karena kebijakan ekonomi Belanda, rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil dalam khusus petani, mengalami yang namanya kerugian yang sangat besar. Di mana kebijakan ekonomi Belanda tersebut dikenal dengan sebutan pajak tanah. Disebut bahwa semua tanah menjadi milik pemerintah Belanda. Oleh karena itu, para petani berkewajiban membayarkan sewa tanah kepada Belanda. Pemungutan itu dilakukan oleh Belanda secara paksa. Nah, berikutnya ada yang namanya penguatan agrikultur yang ada di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan peningkatan perekonomian dengan memberdayakan pertanian. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan pangan, bahan baku industri, sumber energi, dan mengelola lingkungan hidupnya, serta dukungan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur antara lain berupa pemberian subsidi pupuk serta benih. Pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga-harga daripada suatu barang terlalu rendah. Nah, adapun potensi daripada agrikultur yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, salah satu pertanian yang ada di Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Nah, yang berikutnya potensi agrikultur Indonesia yang berikutnya yang kedua, yaitu dengan didukungnya kondisi iklim yang tropis di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai vegetarian yang lainnya. Nah, yang ke potensi agrikultur yang ketiga yang ada di Indonesia, yaitu jika dilihat dari sektor pertanian di Indonesia merupakan kontributor yang paling besar di dalam pendapatan nasional. Artinya, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri baik dalam sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan yang namanya pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian ini juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbangan secara ekosistem. Sedangkan yang namanya peran agrikultur di Indonesia, yaitu yang pertama, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang kedua, merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini merupakan sektor penting
untuk menyumbang hampir setengah dari perekonomian. Selain itu, agrikultur juga berperan sebagai penghasil devisa negara yang melalui yang namanya ekspor. Nah, setelah itu, pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peran penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan yang beragam, bangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. Besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menguntungkan hidupnya pada sektor ini, perannya itu dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadikan dasar pertumbuhan di pedesaan. Untuk itu, potensi pertanian Indonesia sangat besar. Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini, sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong ke dalam anggota miskin. Nah, hambatan pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia dapat dilihat. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Hambatan yang kedua, modal terbatas. Hambatan yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Hambatan yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Hambatan yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Hambatan yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan yang namanya pertanian. Yang berikutnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang berikutnya, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nah, di sini sudah saya terangkan, sudah saya buat yang namanya gambarnya agrikultur, pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Setelah itu kita akan membahas yang namanya strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Strategi yang pertama yaitu melalui eco-farming, di mana strategi melalui eco-farming ini merupakan sistem budaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah yang ada di Indonesia. Yang bagian B-nya, distribusi pupuk secara merata. Artinya, langkah yang ditempuh dalam strategi ini adalah pertanian yang diminta untuk menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanaman per hektar selama 1 tahun. Nah, dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun sehingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan yang namanya kebutuhan petani. Yang berikutnya yaitu perbaikan irigasi. Nah, di perbaikan irigasi ini, petani yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan dan penggandaan irigasi yang baik. Nah, strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, yang dimana yang pertama yaitu pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitas perlu ditingkatkan. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia, baik itu melalui jalan, pelabuhan, listrik, adalah sarana utama
yang dapat berfungsi mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Nah, sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Nah, salah satu faktor kedatangan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan yang namanya rempah-rempah. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Oleh karena itulah, Indonesia juga dikenal memiliki tanah yang subur ditambah dengan iklim tropis yang mendukung dalam segi pertanian. Nah, kegiatan pertanian pada saat ini itu merupakan sebuah kerugian besar bagi para petani karena hasil panen pada saat itu diberikan kepada Belanda. Mereka juga mendapat siksaan berupa kerja paksa dengan upah yang minim. Petani harus membayarkan pajak kepada Belanda karena semua lahan petani adalah milik Belanda. Nah, sampai di sini materi kita. Shalom, terima kasih, sampai berjumpa.